Safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai puncaknya di Masjid Al-Ma'ruf, Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, pada Kamis 3 Oktober 2024. Desa Bangkau menjadi lokasi terakhir dari rangkaian peringatan Maulid Nabi yang telah dilaksanakan di berbagai desa di 11 kecamatan sekabupaten HSS. Pada kesempatan ini, penjabat Bupati HSS, Henry, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Dr. Randus Efran, membacakan sambutan resmi PJ Bupati HSS. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkokoh iman dan takwa, serta menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hati masyarakat Kabupaten HSS. Turut hadir dalam acara tersebut staf ahli Setda Kabupaten HSS, para kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda Kabupaten HSS, camat, kepala desa, serta masyarakat Desa Bangkau dan sekitarnya. Kehadiran mereka menambah kekhidmatan acara yang diisi dengan pembacaan syair-syair maulid dan tausiah agama oleh Guru Taufik Rahman. Dalam tausiahnya, beliau mengajak jamaah untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Safari Maulid ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melestarikan tradisi keagamaan sekaligus mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ya'mal huda. Sadaqal awalim bil wuyud bi asliha bal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibika sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, yang kita hormati dan kita muliakan, Bapak PJ Bupati atau yang mewakili beliau, yang mana diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum, para kepala OPD, seluruh jajaran pemerintah yang berhadir pada saat ini, yang mana tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat pun kepada pihak-pihak berada. Tokoh-tokoh masyarakat, para qari pembaca Al-Quran atau qari pembaca Al-Ghazali, panitia masjid dan juga panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin wa hadirat keluarga Bangkau yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunia nikmat yang sangat banyak dan tiada terhingga. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik dan inayah, kesehatan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini atau sore hari ini kita sama-sama
barakah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dan berkumpulnya kita di majelis ini menjadikan sebab kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, zuriyah dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita bertahan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara Safari Maulid yang pada kesempatan ini memberikan waktu kepada ulun untuk sedikit menyampaikan tausiah yang insya Allah ada tali temalinya dengan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus takina billah dan lawas kedepan guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sebagai pembantu acara pada hari ini, Guru Rusdi, yang memberikan waktu juga kepada ulun dan ulun tidak tahu berapa waktunya. Kira-kira asar malam karena asar jam 3 lewat beberapa menit. Terima kasih kepada pembawa acara. Ucapan maaf yang sedalam-dalamnya jika seandainya apa yang ulun sampaikan terdapat kesalahan, kekhilafan, maka sulilah kiranya jamaah berdoa untuk memaafkannya dan membetulkannya. Dan mudah-mudahan acara kita ini menjadi bagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringatilah, ingatlah olehmu. Carilah jalan untuk mengingat Allah. Karena sesuatu yang membawa ingat kepada Allah itu pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena kita meyakini bahwa acara yang semacam ini bermanfaat bagi kita, maka kita adakan acara ini. Dan kita yakini pula peringatan ini akan membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yakini peringatan ini membawa ingat kepada Allah? Karena kita mengingat satu nikmat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang kita peringati pada hari ini adalah sosok manusia yang banyak ingat, bahkan yang paling banyak ingat kepada Allah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mengingat beliau itu pasti membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama beliau juga disebut dengan Sayyiduna Zikrullah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita, manfaat bagi dunia terlebih untuk akhirat nanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya wallahu a'lam. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita semua, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah. Kita semua pasti mengaku cinta kepada Allah karena kita orang yang beriman. Dan kesempurnaan iman itu adalah orang yang meninggikan kecintaannya
yaitu mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada dirinya dan manusia yang lain. Nah, insya Allah kita berkata cinta kepada Allah. Namun bagaimanakah kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah tersebut? Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita renungkan. Dan setiap orang yang mencintai itu pasti hendak mencintai. Kira-kira Guru Rusdi mencintai si Fulan, pasti hendak mencintai. Begitu juga kita yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ingin mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah SAW. Karena memang sakit barang ini terus dia mencintai tetapi tidak dicintai. Sakit barang. Bertepuk sebelah betis mengatakan. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi akhirnya justru kita dibenci, dimurka oleh Allah dan Nabi tidak mencintai kita. Alhamdulillah. Hari ini hari terakhir di bulan Rabiul Awal tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Rabiul Awal. Berapa majelis, berapa perayaan yang sudah kita hadiri selama sebulan ini? Apa hasilnya? Apa yang kita dapat? Apa yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita? Nah, ini yang kita bahas insyaallah melalui kedepannya. Nah, judulnya hari ini, kalau boleh kita beri judulnya adalah cinta. Aja judulnya makanya saya pakai kisahnya. Kenapa? Karena kita datang ke majelis ini, kita hadir di tempat ini tidak lain karena membawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membimbing kita dalam ayat ini bagaimana caranya untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutan ayat ini, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah, maka jalannya fattabi'uni, ikuti aku. Mengucapkan cinta lebih mudah, tapi kebenaran cinta yang kita ucapkan itu, ini yang penting kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya asistennya ada orang datang belum cinta berlebihan, sini kada langsung aku cinta juga, itu mungkin. Kalau orang datang bahasanya tahu cintanya dulu kegayaannya. Kenapa? Karena orang yang mencintai itu harus melalui proses. Ada mungkin orang itu cinta langsung kepada seseorang kecuali melalui pengenalan terlebih dahulu. Nah, makanya proses di sini dalam ayat ini fattabi'uni, kita tidak akan langsung bisa mengikuti Nabi kecuali dua tahapan yang mesti kita lalui baru kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini mudah saja menghantar membuktikan cinta kita kepada Allah, maka ikuti tidak Nabi. Bila sudah kita mengikuti Nabi, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, niscaya Allah cinta kepada. Inilah kita buktikan. Bila sudah bujur cinta kita kepada Allah, kemudian bukti cinta kita itu mengikut Nabi Muhammad SAW, karena satu-satu jalan untuk menuju Allah, satu-satu jalan untuk mendapatkan surganya Allah tidak lain adalah mengikut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan yang lain. Tidak hendak masuk surga, awal mengikuti Nabi. Tidak hendak mendapat ridha Allah, tidak bisa kita tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu peringatan demi peringatan yang sudah kita hadiri, yang sudah kita lakukan, tausiah-tausiah yang sebaik
bisa masuk kepada maqamul mutaba'ah, maka mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita mengikut Nabi, maka kita akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Memang Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata ada mudah untuk mengikuti Nabi. Makanya perlu rajin mengulang ini, dan ini pasal daripada untuk kita. Hadis ini kata beliau jangan sampai dipotong, karena khawatir ada orang salah pemahaman. Apa hadisnya? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini hati-hati kalau dipotong hadis ini dengan hanya disampaikan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, karena ini sangat berhubungan erat. Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh ia yang aku anggap cinta. Namun kita mengatakan cinta cinta itu, tapi dianggap cinta oleh orang yang kita cintai. Iya penting. Dia cinta orang, tapi kalau kita menganggap cinta, Allah belum balas cintanya, kan mungkin. Tapi kalau sudah orang yang kita cintai itu menganggap cinta kepada kita, sadar aja balasan perintahnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh ia yang Nabi anggap mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Setelah Nabi sudah menganggap orang itu cinta kepada Nabi, maka siapa yang cinta kepada aku dan Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti bersama aku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang masuk kategori cinta kepada Nabi itu adalah orang yang terlebih dahulu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, atau mafhum mukhalafahnya, orang yang cinta kepada Nabi itu buktinya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adakan peringatan ini, sunnah apa yang sudah kita tahu. Ini kan kalau Rasulullah dari ini berjalan, hendak baju ini begini, kali ingat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar WC, masuk WC, kali ingat dengan sunnah Nabi. Apakah itu gambaran orang yang cinta? Berarti cintanya itu tidak benar. Kan ada sidqul mahabbah, kebenaran cinta itu. Hari ini kita panggil begayaan ini, katanya cintanya ya itu. Orang begayaan tidak ada berbeda. Kalau pun misalnya ada orang mengatakan I love you dulu, oh langsung ulungin I love you juga. Nah itu ada pintar. Kita lihat dulu orang di sejauh mana mencintai kita, mana buktinya. Begitu juga Allah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya yang ada di kalbu, tapi ditunjukkan dalam perbuatan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulai dijam dulu. Harap udah jam 3, lagi semangat jam 3. Apa yang mesti kita lalui, paham yang mesti kita jalani sebelum kita masuk kepada maqam mahabbah. Harus 2 maqam, 2 tahapan terlebih dahulu yang kita lalui, baru kita bisa mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ulama mengatakan maqamul ma'rifah, maqam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan kita langsung bisa mengikut Nabi sebelum kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tak kenal maka tak cinta. Semakin dalam pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kita kepada Nabi. Semakin kita dalami dan kita pelajari bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu majlis yang semacam ini adalah majlis yang insyaallah menambah pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis bila kita kenal, semakin tambah kenal, semakin bertambah cinta.
Alamin itu yang maknanya masih Allah. Yang disebut alam itu selain daripada Allah, itu alam disebut, termasuk rumah. Jadi sebuah alam semesta ini dapat percikan rahmatnya Allah dengan sebab diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bagian mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya Nabi Muhammad ini diutus, sekali Nabi Muhammad dilahirkan, diciptakan untuk menjadikan seperti semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan laulaka maka tidak akan Allah buat alam semesta ini, tidak akan terjadi alam semesta ini kecuali karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada pertanyaan, lurus dia bisa tanya, siapa itu? Apakah orang kafir juga dapat rahmat Allah? Ini ikhtilaf. Kita ambil yang menjawab dengan ayat seadanya yang zahir, alamin itu masih wallah, selain daripada Allah, berarti orang kafir pun dapat percikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seperti utusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Kita ambil cerita yang masyhur, yaitu Abi Lahab. Abi Lahab itu bin kafir. Tapi karena satu kali Abi Lahab ini gembira waktu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka karena itu Abi Lahab ini setiap malam Isnin, kopi diriwayatkan bukan hanya malamnya, tapi sampai siang harinya itu diringankan azab oleh Allah karena satu kali gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau yang gembira itu kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini membuktikan bahwa keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini diutus oleh Allah rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga Abi Lahab yang satu kali gembira setelah itu memusuhi Nabi, setelah itu ingin menjalankan Nabi, tiap malam Senin dan hari Seninnya itu dapat keringanan daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bukan hanya dapat keringanan, tapi dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita gembira atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi cerita tentang pengenalan terhadap Nabi, karena waktunya kita masuk kepada yang kedua. Nggak salah deh. Terus yang kedua, setelah kita masuk maqamul ma'rifah, kita kenal dengan Nabi, baru kita masuk kepada maqam yang kedua, yaitu maqamul mahabbah. Makanya ada mudah cinta itu. Ada gampang. Setelah ma'rifah baru kita cinta. Tak kenal maka tak cinta. Nah, maqamul mahabbah kita masuk kepada cinta. Makanya cinta itu tergantung pengenalan kita sejauh mana kenal kita kepada seseorang. Sebanyak apa pengenalan kebaikan kepada orang itu, maka seitulah cinta kita. Contoh pemilihan itu pilih kota ini, pemilihan kenal lebihnya. Biar cinta lawan lagi bilang itu karena apa ya? Aku jadi cinta dalam apa saja. Pasti karena kebaikan. Pasti awalnya mengenal. Di antara pengenalannya laki itu latar satu. Yang kedua mana langkar, mana mariho. Yang ketiga mana ada pengenalan. Kan ini kumpulan dari pengenalan. Disinilah yang menambah naiknya kecintaan kita kepada laki. Karena mungkin baiklah, kenapa biarnya dicinta oleh laki, biarnya laki itu pemalas, tidak cinta benar, benar mau. Pasti yang membuat kita cinta itu sesuatu kebaikan yang kita kenal. Pada diri Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sedikit pun kejahatan, karena Nabi itu disebut dengan manusia yang sempurna, insanul kamil. Dari mana saja kita memandang Rasulullah, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang, selalu indah. Makanya cerita tentang Nabi Muhammad itu adalah cerita yang paling indah. Tidak ada cerita yang lebih indah daripada cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jalan cinta itu bagaimana Nabi cinta kepada kita. Nabi itu ada urusin cinta daripada kita. Saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Ujar Nabi, yang aku tangisi adalah umatku. Bagaimana keadaan umatku nanti? Nabi selalu memikirkan kita, sehingga Nabi menangis memikirkan kita agar kita semua ini tidak ada satupun yang masuk dalam neraka. Dan ini dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa rabbuka fatarda. Maka dijawab dengan ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menjadikan Nabi itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit hati. Allah menyenangkan kekasihnya. Artinya apa? Allah berjanji tidak akan kita semua ini satupun yang masuk ke dalam neraka. Untung ada. Asal tetap jadi umat Nabi ini. Ini apa hidupnya kemudian jadi umat Nabi ini jangan tambah keluar itu aneh benar. Makanya ada hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ujar Nabi pada umatku masuk surga, yang sampai seterusnya detek kami benar tidak. Tapi ada sambungannya, illa man aba, kecuali ujar Nabi yang ada hendak. Kalau ada anak hadir, ada anak-anak masuk surga. Ada peralatan mandi orang dong. Di pemandang dulu biasanya masuk surga, masuk neraka, di rumah masuk surga. Mari kita lek pemandang dulu, biasanya masuk surga, neraka, masuk surga. Waktu ketika Nabi menyampaikan hadis ini, sahabat bingung. Di mana pun dapat bingungnya ya? Bertanya. Ketika Nabi menyampaikan kullu ummati yadkhuluna jannah, umatku itu masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang ada hendak. Sahabat bingung, kita pun bingung kira-kira mana orang di sini tidak masuk surga. Dengan kebingungan itu sehingga sahabat qalu ya Rasulullah, bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, orang yang ma'asi lawan aku, orang yang mau menuruti aku, itulah orang yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepada aku, ada ma'asi lawan aku, ada mau menuruti aku, itulah orang-orang yang enggan. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Di situ Nabi tidak menyebutkan wa man asani dakhala an-nar. Tadi kan wa man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk surga. Ketika Nabi menyampaikan wa man asani, Nabi tidak mengatakan wa man asani dakhala an-nar, tapi Nabi mengatakan wa man asani faqad aba, karena Nabi sedikit pun tidak menghendaki kita semua masuk ke dalam neraka. Sehingga walaupun dia maksiat, Nabi berharap tetap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya Nabi kepada kita. Betapa sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengingat ini akan menambah kualitas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidah Aisyah, kemudian lagi kita. Aisyah ini bisa, orang bisa ini kali-kali. Saat api itu pindah gembira, jadi bimbingan lama karena laki itu saat laki pindah hijau itu saat jangan pindah yang mau yang uyuh berdakit ini apa? Ini Sayyidah Aisyah saat Nabi gembira dilihat oleh Aisyah, saat itu Aisyah minta kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, doakan karena Nabi gembira dan memang Nabi sayang. Maka Nabi langsung doakan Aisyah, aku doakan engkau semoga dosa-dosa engkau yang terdahulu, kemudian yang tersembunyi, yang kelihatan diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa kepada Malihum Taros. Ada pembacaan di dalam hadis Lihum Taros ada. Artinya gembira. Jangankan itu guru aja mendoakan kita di Muhammad, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami melanjutkan setelah dilihat Aisyah ini gembiranya luar biasa. Wahai Aisyah ketahuilah, wahai Aisyah ketahuilah olehmu, doaku itu selalu aku baca untuk umatku selepas setiap salat. Doa yang aku doakan kepada engkau tadi itu selalu aku baca, selalu minta kepada Allah setiap selesai salat. Ini kita ini belum ada lagi di zaman Aisyah, sudah didoakan Nabi agar dosa-dosa kita yang terdahulu, yang kemudian, yang tersembunyi, yang terlihat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tetap menjadi
menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita perhatikan, jangan sekedar cinta, tapi kita harus memperhatikan bagaimana kita supaya tetap menjadi golongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak hadis, periksa saja hadis Bukhari, Muslim, itu ada hadis yang ujung daripada hadis itu kalimatnya ada laisa minni, laisa min ummati. Ini yang kita takutkan bersama, karena di akhirat ada golongan yang di dalam dunia mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas itu kemarin menjadi nabi, ketika berjumpa dengan Nabi, apa yang disampaikan Nabi? Laisa minni, kalian bukan golongan. Laisa min ummati, kalian bukan umatku. Siapakah yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah orang-orang kafir? Bukan. Tetapi ini adalah orang-orang yang di dalam dunia mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah golongan yang disebut Nasariyah. Itulah orang-orang yang rendah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal 15, 13 yang terakhir. Ini yang dimaksud. Pertama, maqamul ma'rifah. Yang kedua, maqamul mahabbah. Yang keempat, maqamul mutaba'ah. Baru kepada ayat Al-Quran tadi. Bila kita lalui maqamul ma'rifah, kemudian kita otomatis akan masuk kepada maqamul mahabbah, maka otomatis kita akan mendapat maqamul mutaba'ah. Lihat orang yang sudah cinta, meniru itu ada dipaksa. Mengingat itu pada sulit. Orang yang sudah cinta, ya mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Bila mudah-mudahan ingat benar itu ada cintanya siapa Pak? Begini, aku ingat lagi kok lagi-nya, udah mulai hilang cintanya. Kalau orang tuh cinta, apalagi full cintanya, itu ada perlu disuruh pasti yang begitu. Lihat anak-anak muda kita, karena cinta dengan pemain sepak bola. Kamu aja udah biasa kalau main sepak bola, tapi ditirunya, bagaimana bajunya, bagaimana nomornya, mengkawainya pada sunya, mengkawai ngarannya ngaran pemain sepak bola itu. Apa? Kenapa jadi bisa demikian? Karena ada mahabbah, karena mengidolakan. Nah, kalau kita mengidolakan Nabi, kita mencintai Nabi melebihi daripada yang lain, maka insya Allah kita akan bisa mudah mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini aja. Sadar mudah kita. Jam ini dia jam mengatur. Mestinya jam tidur. Makanya bila orang bercinta dia asal cinta. Anak cerita kasih itu sigar. Nah ini udah cinta. Amunnya ada sigar juga bisa mengatur. Nah itu ada tarikan karena benar kita berbeda semua. Dan sedikit yang mau sampaikan ini bermanfaat. Intinya dari semua peringatan mungkin yang kita hadiri, yang kita lakukan dan kita ajar, kita adakan ini sejauh mana kita bisa mengikuti itu aja boleh. Nah, mana yang belum sampai, nyala apa langsung berada. Nang saban hari di dulu. Kalau masuk rumah itu palingan kalau pengen beres kanan beres kiri itu kan baik pilih dan kalau ingat sunnah Nabi apa. Nah ini yang terpenting. Jangan hanya mengaku cinta. Kalau sunnah Nabi itu kalau kita jalankan itu jauh daripada bukti kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nantinya di akhirat telah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru kita, jiran kita, dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia atau di hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Safari Maulid ditutup dengan doa bersama, memohon keselamatan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten HSS. Tim Liputan HSS TV melaporkan.